Halo, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Sehat selalu di sana kan? Saya berharap dan berdoa kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini adalah pertemuan minggu yang pertama, di mana kita masih membahas mengenai secara umum tentang produk. Nah, pada akhir pertemuan minggu ini, saya berharap kalian sudah paham apa sebenarnya produk itu, dan bagaimana sih sebenarnya produk itu akan sukses di pasaran. Dan kemudian untuk mendapatkan produk yang sukses di pasaran, bagaimana kita melakukan desain dan tahapan-tahapannya seperti apa. Itulah yang kalian akan dapatkan pada pertemuan pertama minggu ini. Saya berharap kalian tetap fokus dalam perkuliahan ini ya. Sebelum kita masuk bagaimana mengembangkan produk, coba kalian pikirkan apa sebenarnya produk itu. Apakah produk itu harus berupa produk yang fisik atau boleh dalam bentuk virtual? Coba kalian bayangkan. Nah, produk itu adalah segala sesuatu yang dijual melalui sebuah enterprise untuk kebutuhan konsumen. Produk itu adalah suatu proses yang menghasilkan keuntungan bagi market atau pasar. Produk itu bukan sesuatu yang hanya fisik, misalnya makanan, minuman, sepatu, sepeda, dan sebagainya macam, tetapi ada juga dalam bentuknya virtual, seperti tiket pesawat, kemudian voucher, Telkomsel, dan lain-lain, itu juga sebuah produk. Jadi produk virtual juga termasuk dalam bentuk produk. Jadi produk itu adalah sebuah barang, bisa servis, kemudian ide-ide yang bentuknya bisa dalam bentuk tangible, intangible, yang memuaskan konsumen dan diterima dalam bentuk nyata uang atau hal-hal yang value-value yang lainnya. Jadi kalian bisa berpikir ya, jadi produk itu tidak sekedar bentuknya fisik, tetapi juga dalam bentuk yang virtual. Nah, kalau kalian bayangkan bagaimana sebenarnya membentuk sebuah produk. Apakah produk itu hanya datang secara tiba-tiba, 1 hari, 2 hari kita bisa menghasilkan produk? Tentu saja tidak. Ada banyak tahapan yang harus dilalui ketika kita membuat produk sampai dengan diproduksi. Mulai dari bagaimana kita mendesain, membuat konsep dalam desain, kemudian mendetailkannya, kemudian menganalisis dalam atau secara engineering, kemudian membuat prototype sampelnya, menguji lagi, kemudian memastikan tooling-tooling yang ada di dalam proses produksi untuk pembuatan produk itu seperti apa, kemudian kalau sudah layak, kita akan melakukan produksi secara massal. Nah, dalam tahapan-tahapan ini tentunya ada tahapan-tahapan detail yang ada di dalam tahapan-tahapan umum ini. Seperti konsep desain misalnya. Konsep desain itu sendiri dibentuk dari mana? Dari hasil jajak pendapat dengan konsumen. Mereka butuh apa? Contohnya ketika kita ingin membuat produk makanan. Makanan apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Misalnya makanan ringan, seperti ciki atau yang lain, kerupuk-kerupuk. Nah, kerupuk apa yang sebenarnya konsumen sukai? Nah, kita harus tahu dengan menjajaki kebutuhan-kebutuhan dari konsumen itu. Itu konsep latar belakang kenapa harus ada konsep desain. Kemudian bagaimana dengan detail desain? Nah, tadi misalnya ketika kita ingin membuat kerupuk, kerupuk itu harus rasanya manis, bentuknya lucu misalnya. Kemudian mudah dibawa, dikemas dalam bentuk yang aman dan higienis, itu disebut dengan detail design. Nah, detail design itu bukan hanya sebuah cerita, tetapi dalam bentuk spesifikasi. Spesifikasi itulah yang muncul dari jajak pendapat tadi yang kita harus terjemahkan. Jadi misalnya kerupuk manis. Kerupuk yang manis itu kandungannya apa? Kandungannya ada gulanya. Kemudian gulanya itu berapa takarannya dalam satu kemasan. Nah, itu didetailkan dalam bentuk detail desain. Kemudian dilakukan analisis engineering. Analisis engineering itu adalah memastikan apakah kandungan-kandungan atau komposisi-komposisi di dalam desain itu akan memenuhi dari fungsi-fungsi dari kualitas suatu produk. Nah, itu dalam bentuk engineering analysis. Lalu kita buat dalam bentuk prototype sampel.
untuk memastikan ketika kita sudah menggabungkan spesifikasi-spesifikasi tadi, apakah konsep dari produk yang berkualitas itu sudah terpenuhi atau tidak. Lalu kita uji lagi, kita pastikan apakah itu sudah sesuai atau tidak. Kemudian kita hubungkan dengan ketika kita akan melakukan mass production atau produksi secara besar-besaran. Nah, disitulah kita akan mengetahui bahwa produk kita itu adalah produk yang memiliki kualitas. Nah, tadi adalah tahapan-tahapan dari produk dibuat hingga diproduksi. Bagaimana dengan yang namanya pengembangan produk? Pengembangan produk itu adalah penggabungan dari beberapa aktivitas-aktivitas. Ada creation, ada innovation, ada enhancement, ada improvement. Jadi ketika kita mulai melakukan pengembangan produk makanan misalnya, produk makanan itu sebenarnya sudah ada. Kemudian sudah pernah melakukan improvement, sudah pernah melakukan innovation, dan sudah pernah melakukan enhancement. Proses-proses seperti inilah yang disebut dengan product development. Product development ini tidak selalu dilakukan terus setiap waktu, tetapi harus dilakukan secara kontinu untuk memastikan bahwa produk kita itu apakah sudah masih diterima oleh konsumen atau perlu yang namanya perbaikan atau inovasi. Jadi, yang namanya product development itu adalah sekumpulan aktivitas mulai dari persiapan kebutuhan atau market opportunity sampai dengan dia itu diproduksi kembali, kemudian dijual dan diterima oleh sebuah konsumen. Nah, di sini ada gambaran tentang perkembangan sebuah handphone. Coba kalian bayangkan pada zaman dahulu, tahun 1983 itu ditemukan atau dibuatlah sebuah handphone yang ukurannya besar, kemudian berat, kemudian dia jaringannya itu masih jaringan yang lokal misalnya gitu. Kemudian di tahun 1989 karena kebutuhan konsumen itu lebih banyak, kemudian dibuatlah dalam bentuk ukuran kecil lipat, tetapi bentuknya masih beratnya masih sama dengan tahun 1983, tapi kemudian jaringannya diperluas. Kemudian 1993 sampai dengan tahun sekarang ukuran sudah berubah, kemudian coverage area sudah meluas, kemudian fitur-fiturnya mulai ditambahkan. Nah, apa yang terjadi dalam proses development ini? Development ini terjadi ketika konsumen itu benar-benar membutuhkan bahwa handphone ini adalah sebuah kebutuhan dalam berkomunikasi. Kita dulu komunikasi secara manual, misalnya manggil, datang secara manual, tetapi dengan menggunakan handphone, waktu kita lebih efisien, kemudian tujuan kita lebih cepat tercapai. Nah, jadi banyak kegunaan dari handphone ini yang menjadikan handphone ini adalah sebuah kebutuhan. Jadilah makanya perlu yang namanya innovation, perlu yang namanya improvement. Kenapa dilakukan improvement? Karena tadi cakupan handphone ini harus luas, tujuannya harus tercapai. Jadi harus bisa berkomunikasi, komunikasi kemanapun. Bagaimana caranya adalah memperluas jaringan. Memperluas jaringan, nah itu artinya semua fitur-fitur harus dilengkapi dalam sebuah handphone ini. Makanya perlu yang namanya product development, di mana ada suatu creation, enhancement, improvement, dan innovation. Nah, tadi kita sudah bahas proses suatu produk dihasilkan dalam suatu produksi di manufacturing. Sekarang bagaimana proses mengembangkan sebuah produk? Pengembangan sebuah produk itu dilalui dalam 5 fase. Fase planning, concept development, system level design, detail design, testing and refinement, dan hasilnya adalah production and ramp-up. Fase 0 yaitu planning adalah kita merencanakan kapan kita akan melakukan yang namanya pengembangan produk. Jadi kita ada produk nih, produk handphone misalnya tipe A, akan membuat produk handphone tipe B. Kenapa itu akan dilakukan dan kapan kita akan melakukannya? Nah, di sini pada saat tahap planning ini, seluruh data-data yang berkaitan dengan pengembangan itu ada di dalam fase 0 yaitu planning. Kemudian seluruh data-data terkait record konsumen, kemudian berupa forecast, misalnya peramalan di masa yang akan datang, kemudian kemampuan atau capability sebuah perusahaan, ini ada data di dalam fase 0,
planning yang kita bawa dalam fase 1 yaitu konsep development. Konsep development ini mencakup tentang apakah kita perlu mengembangkan produknya, mengembangkan mesin untuk memproduksi produknya, atau mengembangkan coverage areanya. Jadi product development ini tidak hanya sekonyong-konyong pada di produknya, tetapi juga bisa dalam bentuk mesin yang akan membantu untuk proses pengembangan produk ini. Kemudian di sini juga kalau kita bahas tentang product development, berarti kita membahas tentang produknya, maka kita akan mempunyai beberapa tipe-tipe atau pilihan-pilihan untuk menentukan produk mana yang akan kita pilih dalam pengembangan produk. Jadi misalnya ada beberapa tipe, misalnya tipe A, tipe B, kemudian kita finalisasi. Dari finalisasi itu kita menemukan sketsa dari produknya. Nah, sketsa dari produknya ini kita buat yang namanya detail desain. Detail desain ini kita harus tahu speknya seperti apa, fungsinya bagaimana, kemudian apakah perlu art di sana, kemudian untuk memastikan durability-nya, reliability-nya, dan sejumlah konsep desain di dalamnya harus terpenuhi dalam suatu produk untuk pengembangan produk. Kemudian ketika kita melakukan yang namanya detail desain dalam bentuk spesifikasi, kemudian kita lakukan namanya pengujian dan memastikan apakah layak atau tidak produk ini akan kita produksi. Nah, product development ini pada fase-fase 3, 4, 5 ini adalah fase yang sama dengan fase yang namanya production process. Namun, kita harus tahu perbedaan antara product development, product creation, dan product production itu adalah letaknya pada konsep development. Di mana dalam konsep development ini, tipe-tipe atau sketsa-sketsa ini kita pilih, kita analisis untuk memastikan desain mana yang cocok untuk dikembangkan. Nah, itu perbedaan antara product development, product creation, atau product production. Nah, dalam mengembangkan sebuah produk, kita harus menyamakan titik di mana konsep desainer dan konsep si customer. Jadi kalau misalnya desainernya tuh mikirnya sebuah produk itu terlalu luas, sementara penggunanya tuh hanya mencakup beberapa konsep aja, ini tidak akan terpenuhi. Artinya nanti desainernya misalnya punya poin-poin tertentu 1-5, misalnya sebuah produk handphone perlu ukuran kecil, warna menarik, kemudian fitur terlalu banyak, sementara usernya tidak memikirkan begitu banyak, dia memikirkan adalah fungsinya saja, kemudian dan beratnya, maka akan merugikan pihak produsen, dalam hal ini perusahaan. Cost-nya akan besar, kemudian akan tidak tercapai coverage dari si market kita. Jadi kita hanya melihat marketnya dari level mana. Sementara kita ingin menuju level user yang menengah, ternyata kita mencapai level yang tinggi. Padahal user kita nggak semuanya ada di level high. Nah, jadi kita harus samakan konsep desainer kita sebagai desainer, dan di posisi si usernya itu sendiri. Nah, kalau kita ingin mengembangkan sebuah produk, kita harus tahu bahwa mengembangkan produk itu sesuatu yang tidak mudah. Jadi ada beberapa karakteristik yang kita perlu ketahui untuk membuat produk itu adalah produk sukses. Produk itu harus produk yang berkualitas. Bagaimana melihatnya? Dari dimensi-dimensi yang terpenuhi di dalam sebuah produk itu. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas produk yang berkualitas itu akan lihat dari aspek mana saja. Kemudian dari sisi perusahaan, kita akan memastikan bahwa produk itu adalah produk yang memiliki harga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, produk yang dipertimbangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi, ketika kita ingin menentukan harga dari produk kita juga harus memikirkan biaya yang dikeluarkan dari perusahaan untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian waktu pengembangan. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas kapan kita melakukan pengembangan produk, di mana produk itu tidak akan selamanya akan diterima oleh konsumen. Konsumen akan merasakan kebosanan ketika kita memproduksi tidak dengan melakukan pengembangan. Nah, produsen akan mendapatkan benefit yang sedikit ketika dia hanya melulu melakukan produksi produk lama. Kemudian dalam pengembangan itu juga perlu yang namanya cost. Jadi misalnya kita mengembangkan produk dari
tipe A menjadi tipe AB, misalnya tipe A1, tipe A2, itu ada cost di dalamnya. Bisa jadi perubahan mesin, kemudian penambahan orang, atau perlu melakukan training terhadap produk baru yang kita kembangkan. Kemudian capability. Capability ini adalah menyangkut dari kemampuan suatu perusahaan untuk mendevelopment. Jadi misalnya orang-orangnya sudah di training atau belum, punya skill atau tidak untuk mengembangkan produk. Kemudian mesin-mesinnya masih sanggup atau tidak ketika produk itu akan dikembangkan. Kemudian dari sisi kemampuan modal dari perusahaan, apakah modalnya itu cukup untuk mengembangkan produk tersebut. Jadi 5 karakteristik ini adalah karakter-karakter yang mempengaruhi dari produk itu sukses atau tidak. Nah, aktivitas apa saja sih yang dilakukan dalam suatu perusahaan ketika dia mengembangkan produk? Ada 3 aktivitas yang secara intinya memang sangat penting dalam pengembangan produk. Yang pertama adalah bisnis strategi marketing. Bisnis strategi marketing ini adalah memprediksi penjualannya akan berapa, revenue dan cost-nya akan diterima atau dikeluarkan berapa. Nah, mereka harus memastikan secara detail, secara pasti, atau masuk akal biaya-biaya yang dikeluarkan pada manufacturing, pada perusahaan ketika dia memproduksi atau mengembangkan produk. Dan informasi itu akan diberikan ke manufacturing. Jadi manufacturing akan membuat detail information cost yang akan dikeluarkan, kemampuannya seperti apa, dan akan memastikan apakah feasible atau tidak untuk dikembangkan. Kemudian setelah itu, product design juga perlu ambil bagian dalam pengembangan produk. Bagian inilah yang akan menentukan secara fisikal bentuk dari produk itu untuk memastikan bahwa produk ini bisa diterima di konsumen. Jadi, 3 departemen biasanya yang ada dalam perusahaan ini saling berkaitan untuk menghasilkan yang namanya product development. Jadi ketika kita ingin mengembangkan sebuah produk, departemen-departemen ini saling bekerja sama secara sinergis untuk menghasilkan apakah produk itu layak untuk dikembangkan atau butuh waktu untuk dikembangkan. Bisnis strategi marketing department, manufacturing system department, dan product design department biasanya disebut dengan R&D. Mereka akan bekerja sama untuk menghitung cost, kapasitinya seperti apa, desain yang mau dibuat seperti apa, sesuai dengan capacity atau cost-nya, dan sesuai dengan customer needs-nya. Seperti itu konsep dasar dari sebuah produk untuk dikembangkan. Kita akan berdiskusi kembali pada pertemuan ini. Jika ingin ada ditanyakan, silakan berdiskusi secara online. Terima kasih. Salam sehat selalu.